Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat. Adapun anggota kelompok kami adalah Givani, Miftahul Jannah, Devita Indasari, Nuranisa Nasution, dan Dian Amalia. Di sini kami menggunakan kasus persebaran konflik apa saja yang pernah terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Jenis konflik yang dimaksud ada berbagai macam, yaitu ada seperti kerusuhan pada saat unjuk rasa, kekerasan terhadap warga sipil, serta perkelahian. Dari data yang kami ambil ini, kita dapat melihat berapa peserta yang terlibat, termasuk berapa jumlah korbannya. Data konflik yang diambil adalah untuk seluruh wilayah di Indonesia per provinsinya. Kami mengambil datanya itu dari web data.humdata.org, yang dimana web ini bernama web HDX yang dikelola oleh Office for the Coordinate of Humanitarian Affairs atau bisa disebut sebagai OCHA. OCHA ini atau yang di dalam bahasa Indonesianya adalah Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia adalah salah satu organisasi dari PBB. OCHA ini mempunyai yang mengelola dan menaungi web ini. Adapun data yang di dalam OCHA ini, yang data konflik tadi, berasal dari Armed Conflict Location and Event Data Project. Nah, ACLED ini adalah salah satu organisasi non-pemerintah. ACLED ini adalah organisasi yang memang mengumpulkan data-data konflik dari seluruh dunia. Mereka mengumpulkan data konflik, analisis, dan pemetaan krisis. ACLED mengkode tanggal dan lokasi dari semua peristiwa kekerasan dan demonstrasi politik yang dilaporkan di lebih dari 150 negara secara waktu nyata. Nah, kami menggunakan data ini untuk mengelola kasus kami. Kami mengambil kasus ini karena di Indonesia sendiri data persebaran konflik memang ada, tapi untuk visualisasinya sendiri masih kurang. Jadi kami ingin melihat daerah mana saja yang paling banyak terjadinya konflik di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Bisa dilihat di QGIS ini adalah titik konflik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun platform yang kami gunakan adalah QGIS dan ArcGIS. QGIS di sini untuk mengelola data-datanya dan ArcGIS Online untuk menampilkan visualisasinya. Pertama yaitu kita akan memasukkan file SHP wilayah Indonesia dengan mengklik Open Data Source. Kemudian kita akan memilih vektor. Sini kita akan memilih data SHP-nya, yaitu data SHP wilayah Indonesia yang berisi provinsinya. Kemudian klik Add. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Data-data yang ada di SHP ini yaitu bisa kita lihat dengan mengklik kanan, kemudian Open Attribute Table. Seperti ini data-data yang ada di wilayah Indonesia yang berisi provinsi. Kemudian kita akan menambahkan file CSV-nya dengan mengklik Open Data Source lagi, kemudian Delimited Text. Di sini kita akan mengambil data CSV, yaitu konflik datanya. Kemudian, pada Geometry Definition, X field-nya yaitu longitude, dan Y-nya itu latitude. Kemudian klik Add.
Di sini kita bisa mengganti warna-warnanya dengan mengklik kanan, kemudian Properties. Di sini kita akan memilih Categories, kemudian value-nya yaitu Event Type. Di sini simbolnya kita akan ganti, yaitu menjadi triangle red. Kemudian OK. Di sini ukurannya akan kita ganti, yaitu jadi 1,6. Kemudian klasifikasi. Di sini data-data yang tidak perlu kita akan menghapusnya. Kemudian klik OK. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu sebelum mengklaster data, kita perlu mengolah data terlebih dahulu dengan melakukan count points in polygon. Di sini terdapat data wilayah Indonesia yang berupa SHP-nya. Kemudian titik konflik. Titik konflik yaitu konflik-konflik yang terjadi pada wilayah Indonesia. Di sini, count points in polygon bertujuan untuk menjumlahkan semua titik konflik pada suatu provinsi untuk mengetahui berapa banyak kasus yang terjadi pada suatu provinsi tersebut. Di sini, untuk melakukan count points in polygon, kita memilih menu vektor, kemudian analysis tools, kemudian count points in polygon. Kemudian, polygons di sini berupa data wilayah Indonesia. Kemudian, points-nya ini titik konfliknya. Di sini, conflict name berupa penjumlahan poin-poin titik konflik yang berada di suatu provinsi. Kita bisa menggantinya dengan jumlah. Kemudian, kita runkan. Inilah hasil dari count points in polygon. Di sini kita ada data baru yaitu count. Di sini data tersebut dapat dilihat dari Open Attribute Table. Di sini terdapat field jumlah, yaitu jumlah titik konflik berada di suatu provinsi. Misalnya, yaitu di Sulawesi Selatan, jumlah titik konfliknya yaitu 489. Di sini kita bisa mengurutkan titik konflik yang terjadi pada setiap provinsi. Bisa kita lihat jumlah titik konflik yang paling banyak berada di Jakarta Raya dengan jumlah 734 konflik yang terjadi. Kemudian jumlah konflik yang terjadi pada Kalimantan Utara merupakan konflik yang tersedikit, yaitu berjumlah 7. Di sini kita dapat menggraduatekan count dengan mengklik kanan, kemudian Properties. Di sini kita akan memilih graduate, kemudian value-nya ini yaitu jumlah. Kemudian kita classify. Kemudian kita akan ada hasil seperti ini. Di sini data yang paling banyak kasusnya yaitu terdapat warna gelap. Semakin gelap, semakin banyak konflik yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cluster dan count points cluster. Nah, di sini sudah kita dapatkan data konfliknya. Ini titik konfliknya. Nah, lanjutnya kita mau mengolahnya dengan cluster. Nah, di sini kita menggunakan dbScan cluster. Nah, untuk mengolah tersebut, pertama kita pilih menu plugins, lalu kita pilih manage and install plugins. Lalu kita pilih processing. Nah, biasanya ini sudah terinstall. Jadi kita klik aja jika belum muncul.
Lalu setelah itu biasanya di sini ada icon toolbox. Double klik pada icon toolbox, lalu akan muncul box seperti ini, processing toolbox. Nah, lalu di sini ada menu vector analysis. Nah, di sinilah si DB-Scan clustering itu berada. Jadi di sini kita double klik saja. Nah, lalu di sini ada pengaturan untuk DB-Scan clusteringnya. Nah, di sini ada input layer. Nah, di sini kita disuruh memasukkan layer mana yang mau kita clusteringkan. Nah, jadi di sini kita mau mengclusteringkan konflik data IDN atau konflik data Indonesia. Nah, jadi di sini itu ada minimum cluster size atau min PTS dalam bahasa algoritma DB-Scan-nya. Jadi min PTS ini yaitu jumlah minimal pada suatu cluster yang ada. Nah, jadi di sini kita buat saja 5. Lanjut, yaitu maximum distance cluster between cluster points, yang artinya jarak paling besar, jarak maksimal di antara satu poin dan poin lain yang ada dalam cluster. Jadi jarak antara satu anggota dengan anggota lain dalam suatu cluster. Nah, di sini ada sudah ditentukan langsung dia muncul 1 juta. Oh, di sini satuannya ada degrees. Nah, di sini sebenarnya satuannya itu seharusnya untuk hasil yang lebih akurat itu tidak degrees, karena di sini ada warning, yaitu katanya kalau ingin hasil yang lebih akurat pada clusteringnya, maka kamu harus mengubah jaraknya itu, koordinatnya itu sesuai dengan yang ada pada QGIS. Seperti itu. Tapi karena kita sudah kita menyesuaikan dengan layer yang kita inputkan, maka tetap saja 1 juta degrees. Lalu di sini ada cluster field name, yaitu nama dari clusternya. Jadi kita buat saja ini cluster. Lalu kita run. Di sini ada menu log, dan di sini ditampilkan bagaimana proses dari cluster itu berjalan. Lalu di sini kita close. Nah, di sini tampak titik-titik clusternya, namun ini masih sama warnanya. Lalu selanjutnya kita ganti, klik kanan pada layer cluster, lalu pilih properties. Lalu di sini ada menu simbologi, lalu kita pilih menu drop down-nya itu dengan graduate. Lalu kita pilih value-nya ini dengan, kenapa kita pilih graduate? Karena kita mau melihat rentangnya, seperti itu, rentang dari cluster tersebut. Kita pilih cluster karena tadi field name untuk si clusternya kita buat cluster. Dari sini kita pilih precision-nya 5, lalu di sini ada pengaturan warnanya, kita mau gradasinya itu warnanya seperti apa. Lalu ini kita buat warnanya hijau saja, hijau. Lalu kita classify. Di sini sebelumnya kita buat equal interval. Nah, di sini itu ada warna-warnanya ya. Lalu kita okekan dulu. Nah, disinilah nampak dapat kita lihat bahwa apabila warnanya itu semakin terang, maka maka nilai dari si cluster itu tuh rendah. Jadi kayak warnanya itu putih, dia nilainya itu 1,58, 1 sampai 5,8. Jadi misalnya dalam Pulau Sumatera ini, atau misalnya dalam Provinsi Sumatera Utara, dia tuh titik-titiknya banyak, titik-titik clusternya. Namun di satu titik itu baru warnanya warna terang, warna putih. Jadi berarti misalnya di Provinsi Sumatera Utara kan ada banyak lagi kota-kotanya. Nah, berarti pada tiap titik cluster yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu, titik konflik yang berada di situ itu dia nilainya sedikit. Beda dengan contohnya yang warnanya lebih gelap. Nah, ini di Kalimantan. Di situ meskipun cuma ada 3 titik, namun di provinsi tersebut, misalnya di provinsi yang ini, di provinsi ini tuh dia satu titik itu berwarna pekat, yang artinya di clustering itu, pengelompokan yang itu dia terjadi titik konfliknya itu terjadi 20,2 sampai 25. Seperti itu. Nah, selanjutnya sudah kita buat klasternya. Selanjutnya kita mau menghitung banyak cluster pada suatu provinsi, banyak titik cluster pada suatu provinsi. Lalu kita pilih saja ini pada menu, ini pada processing toolbox saja. Di sini udah ada count points in polygon. Double klik, langsung saja kita atur. Nah, di sini itu ada menu parameter, di mana itu kita harus menentukan kita mau count points itu di polygon yang mana. Nah, ini kita pilih
di count. Karena kan tadi yang udah kita count ini dia tuh yang titik konfliknya yang sudah kita hitung sebelumnya, titik konflik per provinsinya gitu. Lalu di sini titik konfliknya kita buat cluster lagi, jangan konflik datain karena si count tadi itu sudah berisi titik konflik yang ada di Indonesia. Nah, ini kan kita mau menghitung titik cluster pada polygon count. Kita buat aja ini num points atau jumlah saja ya. Jumlah. Lalu kita run. Di sini di Benulog terlihat bahwa proses count point polygon ini seperti apa. Nah, untuk informasi, count point ini termasuk algoritma. Jadi dia algoritma yang menggabungkan antara layer polygon dengan layer point, lalu menghitung poin yang berada di layer polygon tersebut. Nah, selesai ini kita close. Lalu di sini kan warnanya masih sama ya, masih satu warna semuanya. Jadi kita tidak tahu bahwa daerah mana, provinsi mana yang lebih banyak terjadi konflik. Nah, di sini pada layer count kita klik kanan lalu pilih properties. Lalu seperti biasa kita pilih simbology, lalu kita pilih di menu drop down ini kategoris karena kita mau mengkategorikan yang bagian-bagian mana saja. Yang warnanya lebih gelap kah? Apakah warnanya lebih gelap itu lebih banyak konfliknya atau tidak? Sini kita tentukan. Lalu value-nya, nilainya itu kita pilih yang jumlah. Karena kan tadi pada saat si color pada nama pada field yang untuk point tadi adalah jumlah. Lalu kita pilih jangan random colors, tapi kita pilih dia yang warnanya biru saja. Lalu kita pilih classify. Nah, sini sudah tampak hasilnya. Ini banyak ya. Oke kan? Nah, di sini kelihatan bahwa antara bahwa di sini semakin terang warnanya, semakin rendah nilainya. Semakin pekat warnanya, semakin banyak nilainya. Nah, yang berarti di sini misalnya pada Sumatera Utara. Di sini warnanya tidak terlalu pekat, yang berarti klaster yang berada pada provinsi Sumatera Utara tidak terlalu banyak. Yang artinya konflik di sana juga tidak dikategorikan tidak banyak juga ya. Maksudnya tidak sedikit juga, tapi lumayan banyak. Nah, beda lagi dengan yang warnanya pekat sekali seperti Papua. Nah, kalau di Papua sendiri itu titik klasternya sangat banyak. Ini bisa kita lihat kalau dia warnanya pekat sekali itu nilainya 734. Berarti dapat kita simpulkan bahwa titik konflik yang terjadi di Papua itu sangat banyak. Kenapa? Karena di sini kita menghitung poin klasternya. Berapa banyak titik klaster yang ada di Papua. Yang berarti titik konflik yang terjadi di Papua itu juga sangat banyak.